Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat datang dan terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya sejenak untuk kita mendengarkan sedikit dari kami terkait dengan gagal ginjal. Oleh saya di sini bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang gagal ginjal. Boleh di next, Amir? Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu nggak sih bahwasannya 4 dari 1.000 penduduk Indonesia mengalami gagal ginjal dan harus menjalani dialisis atau cuci darah. Dan angka kejadian pada laki-laki biasanya 1% lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Dan prevalensi tertinggi pada usia 75 tahun dan mulai terjadi peningkatan resiko pada usia 35 tahun ke atas. Dan bahkan pada saat ini anak-anak remaja dan juga anak-anak kecil bahkan sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus melakukan cuci darah. Dan juga gagal ginjal ini juga merupakan urutan ke-18 penyebab kematian di dunia. Boleh di next? Oleh karena itu, saya, Astrid Deborah, bersama dengan rekan-rekan saya, Amira Nuril Afria Laika Putri, dan juga Siti Nur Alfia, akan membahas terkait dengan gagal ginjal, mulai dari resiko, simptoms atau gejala, dan juga upaya preventif atau pencegahan yang dapat kita lakukan. Dengan dosen pengampu kami, Dr. Muhammad Yogi Fadli, SP Urologi, dan juga Bapak Eka Yunianto, MSI. Boleh di next? Nah, pertama-tama sebelum kita mengetahui tentang gagal ginjalnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan ginjal kita, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Di mana sih letak ginjal kita? Letak ginjal kita itu ada di bagian punggung atau di bagian belakang. Jadi, ginjal itu di bagian belakang. Di depannya adalah organ-organ pencernaan. Dan ketika dikeluarkan organ-organ pencernaannya, boleh di next? Amira, boleh di next? Nah, setelah dikeluarkan bagian organ-organ pencernaannya, dapat terlihat di sini ada ginjal kita di bagian belakangnya, di bagian belakang dekat punggung. Boleh di next lagi. Dan ginjal kita ini ada dua, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ada kanan dan kiri. Nah, setelah kita kenalan dengan letak ginjal kita dan ada berapa ginjal kita, selanjutnya kita akan kenalan nih dengan fungsi ginjal. Apa aja sih fungsi ginjal kita? Pertama, mengatur asam basa darah. Kenapa? Karena ginjal ini berfungsi juga untuk mereabsorpsi atau menyerap kembali H+ dan juga HCO3 yang bersifat H+ yang bersifat asam dan juga HCO3- yang bersifat basa. Selain itu juga ginjalnya juga mengatur volume darah dengan ada mekanisme renin-angiotensin dan juga aldosteron yang tidak perlu kita jelaskan lebih dalam lagi, dan juga mengatur tekanan darah berkaitan juga dengan sistem renin-angiotensin tadi yang sudah saya jelaskan, dan juga ada produksi hormon. Jadi untuk ginjal ini memproduksi dua hormon penting, eritropoietin dan juga ada karsterol. Dari mana eritropoietin ini penting sekali dalam pembentukan sel darah merah kita. Sehingga kalau misalnya kita terjadi gagal ginjal, dapat bisa terjadi anemia. Selain itu juga, ginjal ini juga berfungsi sebagai mengatur keseimbangan elektrolit. Kenapa? Karena di ginjal ini terjadi filtrasi dan juga reabsorpsi atau penyaringan dan juga penyerapan kembali ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan ini nih, fungsi paling penting dari ginjal, paling bawah, ekskresi limbah dan toksin, atau dia akan memfiltrasi, menyaring limbah dan toksin dan lalu akan dibuang dalam bentuk urin. Boleh di next? Baik, Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan oke. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Astrid. Kita langsung masuk ke topik utama kita, yaitu gagal ginjal. Jadi, apa sih gagal ginjal? Jadi, gagal ginjal adalah kondisi di mana fungsi ginjal mengalami penurunan yang signifikan, sehingga tidak mampu lagi melakukan fungsinya dengan baik. Gagal ginjal ini bisa bersifat tiba-tiba atau akut, dan berlangsung lama atau kronis. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor resiko dari gagal ginjal? Yang pertama ada diabetes mellitus. Jadi faktor risiko pertama yang harus kita waspadai adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyebab utama gagal ginjal kronik. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal yang akhirnya mengganggu fungsinya.
Oleh karena itu, kontrol gula darah yang baik sangat penting untuk menderita diabetes. Kemudian, faktor risiko yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi secara kronis atau berlangsung lama akan memberikan tekanan yang berlebih pada pembuluh darah ginjal atau arteriola di ginjal. Akibatnya, dinding pembuluh darah mengalami penebalan yang menyebabkan penyempitan dari lumen atau saluran pembuluh darah, sehingga aliran darah ke ginjal menurun. Hal ini bisa menyebabkan pengerasan glomerulus atau bagian dari ginjal sehingga dapat menurunkan fungsi ginjal. Faktor risiko yang ketiga adalah riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit ginjal, risiko seseorang untuk mengalami gagal ginjal dapat meningkat. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan faktor genetik atau pola hidup keluarga yang serupa. Kemudian ada obat-obatan tertentu. Jadi, penggunaan obat-obatan tertentu dapat merusak ginjal baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanismenya meliputi toksisitas obat, penurunan aliran darah ginjal, atau efek samping lainnya. Jadi, ada beberapa kategori obat yang dapat beresiko menyebabkan gagal ginjal. Yang pertama ada obat antiinflamasi nonsteroid. Contohnya ibuprofen, aspirin, atau naproxen. Jadi, obat jenis ini dapat menghambat prostaglandin yang berfungsi menjaga aliran darah ke ginjal. Penggunaan obat-obatan ini dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal dan kerusakan ginjal akut. Kemudian yang kedua ada obat antibakteri atau antibiotik tertentu seperti gentamisin dan vancomycin. Kemudian ada penelitian di Yogyakarta tahun 2008 menunjukkan resiko penyakit ginjal kronis sebesar 6,6 kali lebih tinggi pada orang yang mengkonsumsi minuman suplemen energi. Kemudian faktor risiko yang selanjutnya adalah kurang asupan cairan. Jadi asupan cairan yang tidak memadai dapat menyebabkan dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal ini harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan membuang limbah sisa metabolisme tubuh. Dalam jangka panjang, dehidrasi yang secara kronis ini dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal yang meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Faktor risiko yang terakhir ada bertambahnya usia. Usia lanjut merupakan salah satu faktor risiko dari gagal ginjal karena penurunan fungsi ginjal secara alami dan juga penyakit penyerta lainnya. Oke, kenapa sih bisa terjadi gagal ginjal? Sekarang kita akan membahas penyebab utama dari gagal ginjal. Yang pertama ada inflamasi atau peradangan pada ginjal. Salah satu penyebab paling umum adalah inflamasi yang sering dikenal dengan glomerulonefritis atau nefritis. Kondisi ini terjadi ketika sistem imun menyerang jaringan ginjal, menyebabkan kerusakan yang mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring darah secara efektif. Kemudian ada obstruksi atau gangguan pada saluran kemih. Hambatan pada saluran kemih seperti batu ginjal, pembesaran prostat atau tumor dapat mengganggu aliran urin, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan tekanan di ginjal itu meningkat, merusak jaringan ginjal dan berujung pada gagal ginjal. Yang ketiga, ada penyakit polikistik ginjal atau kelainan genetik yang ditandai oleh munculnya kista pada ginjal. Kista-kista ini akan perlahan merusak struktur dan fungsi ginjal yang jika tidak terdeteksi dan ditangani dapat berkembang menjadi gagal ginjal kronis. Kemudian ada yang keempat ada nefrotoksisitas. Nefrotoksisitas ini mengacu pada kerusakan ginjal akibat zat beracun dari obat-obatan tertentu, paparan bahan kimia, atau zat lain yang dapat merusak jaringan ginjal. Yang terakhir ada infeksi kronis. Infeksi saluran kemih yang tidak tertangani atau infeksi bakteri kronis seperti pielonefritis dapat menyebar ke ginjal dan selanjutnya menyebabkan peradangan dan jaringan parut yang dapat merusak fungsi dari ginjal itu sendiri. Oke, aku lanjutin. Apa saja gejala dari gagal ginjal? Jadi, gejala dari gagal ginjal sendiri itu yang pertama ada nyeri punggung pada bagian bawah. Nah, tadi udah dijelasin sendiri sama Astrid kalau semisalnya letak ginjal itu ada di bagian punggung, di bawah, dan
spesifiknya di belakang. Jadi kalau misalnya ada kerusakan pada ginjal, itu bisa terjadi nyeri punggung pada bagian belakangnya. Selanjutnya yang kedua itu bisa terjadi perubahan pada pola buang air kecil. Perubahan pola buang air kecil ini sendiri itu apa sih? Jadi bisa terjadi yang pertama itu oliguria. Nah, itu oliguria itu maksudnya kayak dia itu tidak pipis, dia tuh buang air kecil tapi volumenya itu sangat sedikit atau sekitar 400 mili selama 24 jam. Nah, bisa juga terjadi disuria atau terjadi nyeri pada saat buang air kecil atau bisa juga terjadi anuria. Selanjutnya yang ketiga itu ada perubahan warna urin. Perubahan warna urin ini bisa jadi warna merah atau sering juga disebut sebagai hematuria. Selain perubahan warna urin bisa juga terjadi urinnya itu ada foamnya atau ada bubble-bubble-nya gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi ada bubble di urinnya gitu, itu karena ada protein di urin. Protein di urin itu sendiri bisa terjadi karena harusnya protein itu disaring pada saat proses filtrasi dan dibalikin lagi ke tubuh untuk diedarin lagi ke darah, tapi karena ginjalnya rusak, si proteinnya ini malah ke urin. Jadinya urinnya itu bisa terjadi ada protein atau disebut juga sebagai proteinuria. Nah, yang keempat itu ada yang namanya pembengkakan pada bagian tubuh. Bagian tubuhnya itu spesifiknya itu bisa terjadi di bagian mata, jadi kayak matanya itu kayak sembab, bisa juga di bagian kaki. Yang kelima itu ada kulit menjadi kering dan gatal. Kulit menjadi kering dan gatal itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara mineral dan nutrisi. Selanjutnya itu yang keenam bisa terjadi mudah lelah dan susah berkonsentrasi. Mudah lelah dan susah berkonsentrasi ini terjadi karena anemia. Jadi gagal ginjal itu sendiri bisa nyebabin anemia karena di ginjal itu sendiri ada yang namanya hormon pembentukan darah merah. Karena ginjalnya rusak dan hormon pembentukan darah merah itu tidak terbentuk, jadinya darah merah itu di dalam tubuh akan menjadi sedikit dan darah merah di dalam tubuh sedikit bisa terjadi anemia. Anemia akan nyebabin lelah dan susah berkonsentrasi. Lanjut. Oke, jadi komplikasi dari gagal ginjal sendiri itu apa aja sih? Boleh lanjut? Jadi komplikasi di gagal ginjal sendiri itu bisa ke yang pertama itu ke jantung dan pembuluh darah. Nah, di jantung itu sendiri bisa terjadi gagal jantung. Gagal jantung itu bisa terjadi karena kelebihan cairan di dalam tubuhnya, karena terjadinya retensi natrium. Selanjutnya itu bisa terjadi masalah jantung seperti detak jantung tidak teratur atau aritmia, yang bisa terjadi karena hiperkalemia. Nah, ada juga yang namanya asidosis metabolik atau gangguan asam di dalam tubuh karena ketidakseimbangan elektrolit. Bisa juga terjadi henti jantung karena gangguan metabolisme tubuh. Selanjutnya yang kedua itu bisa terjadi di saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini bisa terjadi mual, muntah, sama bisa juga sampai pendarahan di saluran pencernaan. Juga bisa kehilangan nafsu makan dan kadar amilasa. Itu ada sistem saraf, dan di sistem saraf ini yang pertama itu kalau ada pasien yang mengalami gagal ginjal itu ada racun di dalam tubuh yang numpuk di otak. Nah, karena racun numpuk di otak itu bisa nyebabin lelah, ngantuk, sulit tidur, dan bisa juga ada penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir, atau pada pasien gagal ginjal itu sering susah fokus. Dan yang terakhir itu di tulang dan fosfat. Nah, di tulang dan fosfat ini bisa terjadi gangguan. Kenapa bisa terjadi gangguan di tulang? Karena fosfat yang harusnya diserap lagi ke tubuh dan disimpan di tubuh, karena kerusakan di gagal ginjal itu malah dibuang fosfatnya. Karena fosfat dibuang, jadi tubuh itu merasa kalau fosfat di dalam tubuh ini kurang dan terjadi peningkatan kadar fosfat yang berlebihan, dan karena kadar fosfat yang berlebihan di dalam tubuh bakal ngaruh ke vitamin D dan kalsium yang bakal jadi turun. Karena kadar vitamin D dan kalsium yang turun akan ngaruh ke tulangnya. Lanjut.
Oke, jadi tadi kan udah dijelasin terkait gejala, terus selanjutnya itu dijelasin terkait pengertian dari gagal ginjal itu sendiri. Jadi sebenarnya tuh gimana sih cara cegah buat gagal ginjal? Nah, kita punya singkatan yang namanya sehat ginjal. Boleh lanjut? Jadi sehat ginjal itu apa sih? Sehat ginjal itu yang pertama itu ada stop merokok dan konsumsi alkohol. Jadi untuk mengurangi resiko gagal ginjal bisa dikurangi dengan lanjut. Yang kedua itu ada eksplorasi pola makan rendah garam dan protein. Jadi untuk mengurangi resiko gagal ginjal, kita disarankan untuk makan rendah garam dan rendah protein juga, namun di dalam batas protein yang normal. Oke, yang ketiga itu ada hidrasi tubuh dengan minum air yang cukup. Nah, biar resiko gagal ginjal di dalam tubuh kita berkurang, itu bisa dengan cara hidrasi tubuh. Jadi, itu adalah hipertensi dan diabetes. Jadi, bisa dikurangi dengan cara mengatasi tekanan darah tingginya dan diabetes. Oke, lanjut. Untuk pencegahan yang selanjutnya ada T, teratur lakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi mereka yang memiliki resiko tinggi seperti penderita diabetes dan hipertensi, sangat penting. Jadi, tes seperti pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin dapat membantu mendeteksi gangguan ginjal sejak dini sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat. Yang selanjutnya ada G, gunakan obat sesuai anjuran dokter. Penggunaan obat-obatan, terutama obat pereda nyeri seperti NSAID, harus sesuai anjuran dokter. Obat-obatan ini jika digunakan berlebihan atau tanpa pengawasan dapat merusak ginjal. Hindari juga penggunaan obat herbal atau suplemen yang belum jelas manfaat dan keamanannya. Selanjutnya I, ingat untuk menjaga berat badan ideal. Obesitas, seperti yang kita tahu, obesitas ini meningkatkan resiko terjadinya diabetes dan hipertensi, yang merupakan dua penyebab utama dari gagal ginjal kronis. Untuk menjaga berat badan ideal, kita bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin selama 30 menit per hari, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Kemudian ada N, nutrisi yang seimbang. Untuk nutrisi yang seimbang ini, kita perlu menghindari makanan tinggi gula dan juga lemak jenuh. Konsumsi makanan sehat yang kaya serat dan juga rendah kalori. Kemudian ada beberapa tips untuk pola makan yang sehat dan seimbang. Yang pertama itu kurangi konsumsi garam untuk mencegah tekanan darah tinggi. Kemudian perbanyak makan buah, sayur, dan makanan yang kaya antioksidan. Kemudian batasi konsumsi protein berlebih karena protein ini dapat membebani kerja ginjal, terutama pada penderita gangguan fungsi ginjal. Baik, selanjutnya adalah jangan konsumsi obat berlebihan. Jadi teman-teman, obat-obatan kita ini ketika masuk ke dalam tubuh pasti akan melalui proses, di mana proses ekskresi obat ini sama seperti zat-zat lainnya, ekskresi biasanya terjadi di ginjal. Nah, konsumsi obat berlebihan tidak sesuai dengan anjuran dokter dapat menyebabkan ginjal kita bekerja terlalu lebih keras dan dapat merusak ginjal. Boleh di next? Nah, selanjutnya lagi A, aktif berolahraga untuk kesehatan tubuh. Di mana ketika kita aktif berolahraga, pastinya tubuh kita akan jadi lebih sehat, sel-sel kita akan lebih sehat. Dan ini juga bisa membantu untuk mencegah terjadi gagal ginjal. Seperti itu. Boleh di next lagi?
Nah, dan yang terakhir adalah lindungi ginjal dari dehidrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, kita harus banyak mengonsumsi air mineral. Di mana kalau kita banyak minum air mineral, zat-zat konsentrasi ginjal kita itu tidak akan terlalu pekat atau zat terlarutnya akan tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak minum air putih dan ginjal kita terhidrasi dengan baik, itu akan membantu ginjal kita dalam bekerja gitu, dalam memfiltrasi setiap zat-zat yang ada di tubuh kita. Boleh next. Dan tibalah kita pada akhir dari presentasi kami pada malam hari ini. Apakah dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Justin, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Asbor, Amir, dan juga Alfi, untuk presentasinya sudah bagus dan untuk penjelasannya juga ada bagus. Di sini aku masih agak bingung tentang satu hal. Terus di sini aku mau tanya, tadi kan dijelasin kayak kalau misalnya em, kalau kita makan obat itu bisa berefek ke ginjal. Nah, berarti itu kalau misalnya obat itu bisa merusak ginjal, itu artinya kita nggak baik ya kalau misalnya minum obat terus-menerus atau bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih banyak Justin atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini juga banyak yang bertanya-tanya kalau misalnya obat itu tidak baik untuk ginjal, apakah kalau misalnya kita mengonsumsi obat itu akan justru merusak ginjal dan juga membuat kita makin tidak sehat gitu atau makin sakit. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Obat itu pasti akan diberikan sesuai dengan indikasi, sesuai dengan anjuran dokter. Oleh karena itu, seperti poin kami sebelumnya, kita harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Dan pada obat-obat itu ada label-labelnya, ada obat yang harus dengan resep dokter, ada obat yang boleh dibeli secara bebas. Dan meskipun dia boleh dibeli secara bebas, harus tetap taat aturan pada di bagian belakang label sesuai dengan dosis yang diberikan sesuai dengan usia. Selain itu juga mungkin pada pasien-pasien yang mengonsumsi obat yang banyak atau penyakit-penyakit kronis yang mengonsumsi pasien dengan penyakit kronis yang mengonsumsi banyak obat, itu pasti setiap per 6 bulan minimal sekali itu akan dilakukan pemeriksaan ginjal, diperiksa urinnya untuk memeriksa ureum dan kreatininnya seperti itu. Oleh karena itu minum obat itu sesuai dengan indikasi, tidak boleh di luar dari itu. Seperti itu. Apakah dari Justin sudah mengerti terkait dengan poin tadi? Oke, sudah terjawab. Terima kasih ya, Asbor. Oke, terima kasih banyak Justin atas pertanyaannya. Oke, apakah dari teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah mendengarkan presentasi kami terkait dengan gagal ginjal. Selanjutnya akan dilanjut dengan presentasi teman kami kelompok lainnya terkait dengan CA prostat. Terima kasih banyak.